Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersuka cita apabila hari ini kami sebagai umat Tuhan bersama-sama boleh meninggikan nama-Mu, memuji dan mengagungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila pada pagi hari ini Engkau boleh menolong kami melalui Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun jemaat yang mendengarkannya, supaya kami bersama-sama boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersuka cita apabila sekali lagi hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah di hadapan Tuhan. Saudaraku, masih di dalam pembahasan tentang home, saudara. Hari ini firman Tuhan diberikan tema Welcome Home. Sebenarnya temanya itu bahasa Inggris, tetapi saya langsung parafrasekan menjadi mengembangkan rasa memiliki di tengah komunitas gereja. Kalau tema aslinya itu Finding Belonging in the Body of Christ. Tapi saya parafrasekan langsung. Saya yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita untuk boleh membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasal yang pertama. Satu kitab sejarah yang bagus sekali, satu kitab sejarah yang menginspirasi sekali dari seorang bernama Nehemia yang dipakai oleh Tuhan. Nehemia pasal yang pertama, saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kisleu, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini dan mendapatkan belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pembacaan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya ingin memulai khotbah ini dengan menceritakan sesuatu yang viral di beberapa bulan yang lalu, di mana ketika Indonesia sedang dilanda demonstrasi besar-besaran, ketika Indonesia sedang dilanda sebuah krisis, maka trending di X, di Instagram, atau di beberapa platform media sosial yang lain, sebuah tagar yang berbunyi, kabur aja dulu. Saya rasa Bapak Ibu juga sempat lihat ya tagar ini, tagar kabur aja dulu. Tagar ini adalah seruan bagi orang-orang, sejumlah kaum yang merasa tidak puas dengan berbagai kondisi di Indonesia ini. Mulai dari kondisi pemerintahan yang dinilai negatif, kondisi kehidupan sosial masyarakat yang semakin tidak harmonis, kondisi ekonomi yang semakin sulit. Sudah ketika mereka merasakan itu, maka
tangan mereka bergerak dengan menuliskan hashtag kabur aja dulu. Bahkan saking parahnya kondisi bangsa ini, menurut beberapa orang, tagar ini dilanjutkan dengan tagar Indonesia gelap, saudara. Apa sih maksudnya tagar ini? Tagar ini dimaksudkan bagi orang-orang yang ingin pergi dari negara kita, ingin kabur ke negara yang lain untuk mereka memperoleh penghidupan yang lebih baik. Setidaknya untuk beberapa saat sampai kondisi negara kita normal kembali. Saudara, nggak salah sih kalau orang itu memiliki survival instinct, memang insting untuk bertahan hidupnya adalah mencari tempat aman dan nyaman. Dan bagi mereka, rumah dalam tanda kutip, negara yang mereka tinggali tidak lagi aman, maka mereka tidak segan-segan untuk menyuarakan kabur aja dulu karena Indonesia gelap. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rasa kepemilikan atau rasa memiliki akan membuat seseorang itu terus bertahan dan bahkan berjuang demi rumah yang dia cintai. Di dalam hal ini kita akan melihat kisah dari seorang bernama Nehemia, orang Yahudi yang justru pulang ke Yerusalem berjuang membangun tembok yang runtuh itu. Sekalipun dia sudah mengalami kehidupan yang mapan bahkan sangat nyaman di negeri orang. Mari perlahan-lahan kita gali kisahnya. Saudaraku, saya membagi firman Tuhan ini menjadi dua hal, dua poin. Yang pertama kita akan berbicara tentang rumah yang telah hancur dan pribadi yang pada akhirnya terpanggil. Kita tahu jika kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang terus-menerus melawan Allah. Bangsa yang kemudian seringkali tidak taat kepada Allah. Akibat daripada ketidaktaatan mereka, Allah mendisiplin mereka sangat keras dengan mengizinkan pembuangan di Babel itu terjadi. Saudara, pembuangan pertama dari bangsa Israel itu terjadi ketika tahun 605 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar ini menyerang Yerusalem. Ngomong-ngomong, Yerusalem itu adalah ibu kota daripada Yehuda. Karena waktu setelah Salomo, Israel itu kepecah jadi dua. Israel Utara yang ibu kotanya adalah Samaria, lalu kemudian Yehuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem, saudara. Dan dalam hal ini Nebukadnezar menyerang Yerusalem, saudara. Tahun 605 Masehi. Orang-orang yang dinilai pintar, dinilai kuat, dinilai cakap, dinilai muda, semuanya dibawa menuju ke tanah Babel. Salah satunya adalah Daniel bersama dengan teman-temannya. Sejangka waktu setelah itu, pada tahun 597 sebelum Masehi, Raja Yoyakim, Raja Yehuda saat itu memberontak, menyebabkan Nebukadnezar menyerang lagi dan membawa orang-orang yang gagah menuju Babel dan meninggalkan kaum yang miskin, yang tua, dan yang lemah. Dan puncaknya pada tahun 586 sebelum Masehi, Babel kembali menyerang. Kali ini tidak hanya membawa orang-orangnya, tetapi juga menghancurkan bait Allah dan tembok Yerusalem. Sehingga saudara, Yerusalem yang kemegahannya itu terkenal pada waktu itu seperti ditelanjangi habis-habisan. Setelah itu selama 70 tahun mereka hidup di dalam penindasan bangsa Babel. Di mana ketika mereka tertindas oleh Babel, kehidupan mereka itu sangat tidak enak, saudara. Ada orang-orang yang mencemooh Israel kemudian berkata, mana Allahmu? Kalau Allahmu maha kuasa harusnya kamu gak ada di sini, tapi kamu ada di sini nih, tertindas oleh Babel. Ada orang-orang yang kemudian melarang mereka untuk membaca firman Tuhan, melarang mereka untuk beribadah, hidup di Babel penuh dengan kesesakan. Sampai di Mazmur 137 ayat yang pertama, di situ ada catatan di mana pemazmur berkata demikian, di sungai-sungai Babel kami duduk dan menangis mengingat akan Sion. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan di Babel adalah kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Namun demikian, Allah itu tidak selamanya murka kepada umat pilihannya. Sehingga pada satu waktu, ia membangkitkan sebuah bangsa untuk membuka jalan kepulangan bagi bangsa Israel ke tanah kelahiran mereka. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa yang dipimpin oleh Raja Kores, bangsa Persia yang berhasil mengalahkan Babel. Ngomong-ngomong, Persia itu kalau di zaman sekarang itu dikenal sebagai Iran ya saudara. Jadi mereka lagi berantem tuh berdua. Tapi zaman dulu Raja
Kores, Raja Persia, memberikan ACC supaya bangsa Israel ini boleh pulang kampung pada 538 sebelum Masehi. Lalu kemudian Zerubabel sebagai pemimpin politik pada waktu itu membawa sekitar 50.000 orang pulang ke negeri mereka. Dan pada saat itu mereka berusaha membangun bait Allah. Cerita ini nanti bisa ditemukan di kitab Hagai. Sudah bisa baca di situ, sudah bisa melihat sejarahnya. Nah setelah itu saudara, tahun 458, Ezra itu pulang ke Israel untuk dalam gelombang yang kedua. Bersama juga setelahnya disusul oleh Nehemia, saudara, yang kita hari ini akan baca bersama-sama. Saudara, konteks dalam Nehemia pasal yang pertama adalah ada beberapa saudara daripada Nehemia ini kemudian datang kepada dia dan berkata, itu loh, di Yerusalem itu loh, mereka itu di dalam kesukaran yang besar dan dalam keadaan yang sangat tercela karena tembok Yerusalem telah runtuh, terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, kondisi Yerusalem pada waktu itu sangat mengenaskan karena pada waktu itu tembok kota itu bukan hanya sebagai tembok biasa atau bahkan hiasan saja, bukan. Tembok kota adalah lambang rasa aman, tembok kota adalah simbol kekuatan dan perlindungan. Kota yang tanpa tembok dikatakan mereka itu di dalam keadaan yang sangat tercela. Karena kalau orang mau nyerang kan gampang saja, mereka itu sangat vulnerable, gampang sekali untuk diserang. Nah, itulah yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Itulah kondisi umat Allah pada waktu itu. Itulah kondisi gereja Tuhan pada waktu itu. Sebuah kepedihan yang dirasakan oleh umat dan gereja Tuhan pada waktu itu. Ketika mendengar berita ini, Nehemia duduk tersungkur di hadapan Tuhan. Dia menangis akan keadaan Yerusalem. Padahal pada waktu itu dikatakan, ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara, di bawah Raja Artasasta, Nehemia ini mendapatkan posisi yang begitu terhormat. Dia itu adalah seorang juru minuman, orang keduanya raja yang bertugas. Kalau raja mau makan atau kalau raja mau minum, itu semuanya harus lewat Nehemia. Kalau Nehemianya nggak ACC, rajanya bisa jadi puasa. Sepenting itu, posisi Nehemia pada waktu itu adalah untuk menjaga keselamatan si Raja Persia ini. Luar biasa posisi ini. Dia adalah tangan kanan langsung daripada Raja Persia, saudara. Tapi saudara, meskipun dia hidup di dalam kondisi yang sangat aman, dia berada di karir yang sangat mapan, bahkan ada seorang penafsir ketika saya membuat firman Tuhan ini, membaca buku tafsiran di sana dikatakan, dalam posisi seperti ini, banyak orang akan menikmati hidupnya, beristirahat, dan bahkan pensiun dengan keadaan yang sangat baik. So, posisi Nehemia itu enak banget. Dia adalah orang yang sangat terpandang di kerajaan Persia. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Mari kita andaikan Nehemia itu adalah kita. Di satu sisi Tuhan memberkati kehidupan kita dengan sungguh luar biasa. Karir di perusahaan kita bagus, usaha kita maju, keluarga kita harmonis, anak-anak dalam on-track pertumbuhan yang benar, bahkan berprestasi, kehidupan serasa begitu mudah dan nyaman untuk dijalani. Namun di sisi lain, umat Allah, gereja Tuhan sedang berada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kehidupan antar jemaat hubungannya mulai suam. Pelayan kurang di sini dan di sana. Melayani bukannya menimbulkan sukacita, justru membuka luka lama karena banyaknya gesekan di dalam pelayanan dan seterusnya. Di satu sisi kita menjalani kehidupan yang begitu nikmat, tapi di sisi yang lain kita melihat gereja Tuhan membutuhkan apa yang akan kita lakukan. Nehemia menangis di hadapan Tuhan dan dia memutuskan untuk pulang. Luar biasa ya. Ketika mendengar berita itu dia menangis
Dia berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tidak sampai di situ saja. Dia pulang ke Yerusalem. Karena bagi Nehemia, Israel, Yerusalem bukan hanya sebuah negara atau sebuah state, lokasi saja, bukan. Bagi Nehemia, Israel adalah umat Allah. Bagi Nehemia, Israel adalah gereja Tuhan. Bagi Nehemia, Israel adalah rumah. Dan dia pulang ke rumah untuk membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Kenapa dia melakukan itu? Karena ada rasa kepemilikan terhadap Yerusalem. Karena dia merasa memiliki bangsa itu. Sehingga akhirnya dia meninggalkan posisi yang nyaman itu demi membangun tembok Yerusalem. Saudaraku, kalau kita pikir-pikir, bukankah ini yang juga dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan? Siapa Tuhan Yesus Kristus? Dalam Alkitab dia katakan, dia itu adalah Allah yang di dalam rupa sebagai Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan berinkarnasi sebagai manusia, saudara. Di dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus dikatakan dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus rela datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan tidak hanya itu, dia mati bagi kita semua, supaya Tuhan Yesus itu memiliki kita, dan kita juga memiliki Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, Tuhan Yesus wajib gak sih melakukan itu? Tidak. Tanpa kita pun dia juga adalah Allah yang sejati. Keilahian Tuhan Yesus itu tidak tergantung daripada kita menyembah dia atau tidak. Dia tetap Allah di dalam naturnya. Tetapi toh sebagai Allah, dia mau menyelamatkan kita. Apakah Yesus harus melakukan itu? Menempuh jalan ketidaknyamanan dan jalan pengorbanan itu? Enggak harus juga, tidak wajib dan tidak harus. Tetapi karena kasihnya yang begitu besar, dia mau berbagi kasih itu dengan kita. Dia mau kita juga memiliki kasihnya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jikalau Yesus Kristus telah menempuh jalan ketidaknyamanan dan pengorbanan demi membangun umat dan gerejanya di dunia ini. Siapa kita yang merasa bahwa kita harus selalu berada di dalam kondisi yang nyaman ketika kita hidup di umat Tuhan? Siapa kita yang kemudian menuntut saya harus mendapatkan apa yang saya mau di gereja Tuhan? Maka sebagai anak-anaknya, kita juga wajib menempuh jalan ketidaknyamanan dan jalan pengorbanan demi membangun gereja Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir setiap kita semua kenal dengan orang ini, ya, Mr. Lee Kuan Yew. Siapa dia? Dia adalah Perdana Menteri pertama Singapura yang menjabat dari tahun 1959 sampai 1990. Dia adalah orang yang sangat berbakat dan sangat pandai. Setelah Perang Dunia Kedua, dia berkuliah di University of Cambridge dan lulus pada tahun 49. Setelahnya dia bekerja beberapa tahun di Inggris, lalu kemudian ia memilih untuk kembali ke Singapura, tanah kelahirannya. Saudara, dia itu kelahiran 23 dan lulus 49, artinya itu dia masih 26 tahun ketika dia lulus. Sebagai anak muda, dia bisa saja memilih untuk tinggal di Inggris dan tidak usah peduli kepada Singapura. Toh pada saat itu, Singapura itu adalah sebuah wilayah yang kecil, tanpa sumber daya apapun. Habis dijajah Inggris, dijajah Jepang, dibalikin lagi ke Inggris, dipingpong terus. Tetapi saudara, hati yang memiliki Singapura ini membuat dia pulang ke negerinya dan membangun Singapura. Sampai hari ini Singapura yang kita kenal adalah Singapura dengan mesin ekonomi salah satu yang terbaik di dunia, saudara. Tapi saudara, dia juga bukannya tanpa tantangan membangun Singapura. Dia tahu dia tidak punya sumber daya, dia tahu dia tidak ada perlindungan dari negara manapun. Tetapi di tengah kesulitan-kesulitan itu, hatinya bagi rakyat Singapura itu berkobar-kobar. Dia membangun negaranya perlahan-lahan.
Puncaknya adalah pada tahun 1963, Singapura itu bergabung menjadi salah satu bagian dari Malaysia. Tapi 2 tahun setelahnya, Malaysia melepas Singapura. Malaysia mencampakkan Singapura. Dan di momen itu, di TV nasional Singapura, Mr. Lee Kuan Yew menangis dan berkata, "This is the moment of anguish." Ini adalah momen yang paling menyesakan. Dia nggak bisa menahan tangisannya ketika melihat kondisi Singapura yang begitu terpuruk. Sampai di dalam wawancara itu dia berkata, "Boleh nggak berhenti sebentar dulu wawancaranya." Dia begitu sedih akan kondisi negaranya. Tapi setelah dia berhenti menangis, dia melanjutkan perkataan-perkataannya. Intinya adalah kita berjuang lagi as a nation. Sebagai suatu negara kita perlu berjuang lagi. Kita perlu bersatu, berjuang dan berjuang lagi. Kita tahu Singapura sekarang adalah Singapura yang maju. Di dalam salah satu pidatonya yang terkenal setelah selesai jadi Perdana Menteri, dia berkata, "Singapore is belong to us." Saudara, tentu saja Mr. Lee Kuan Yew bukanlah contoh yang ideal karena beberapa catatan represifnya terhadap oposisi. Tetapi yang menjadi poin saya adalah hatinya yang memiliki dan dimiliki oleh Singapura telah membawa negara itu kepada level yang berbeda sampai sejauh ini. Saudaraku, bukankah kalau semangat kepemilikan ini ada di tengah-tengah umat Tuhan, khususnya di gereja ini, sungguh akan menjadi persekutuan yang indah, bukan? 68 tahun Tuhan memimpin gereja kita, selama itu jugalah kasih setianya nyata bagi gereja kita. Gereja boleh mengalami pasang dan surut, masalah di dalam gereja wajar adanya. Namun yang saya ingin katakan adalah, this is where we belong. Disinilah tempat kita. Gereja ini mempersatukan kita di dalam nama Kristus yang menjadi kepalanya. Sungguh saudara, sebuah persekutuan yang indah akan terjadi ketika setiap kita di tempat ini merasa kita memiliki dan dimiliki oleh gereja ini. Gereja ini adalah saudara, tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Saya yakin ketika Tuhan menempatkan kita di sini, bukan tanpa alasan, tapi ada maksud Tuhan supaya kita bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Luar biasa enggak semangat kepemilikan itu kalau ada di antara kita. Nah saudara, kita lanjut di dalam kisah Nehemia, saudara. Ketika Nehemia pulang, saudara, dia melakukan beberapa pembaharuan. Dan 2 hal besar yang dibaharui oleh Nehemia adalah pembaharuan spiritual dan pembaharuan komunitas. Saudara, Nehemia datang bukan sekadar mendorong pembangunan tembok Yerusalem, saudara. Melainkan dia juga menuntut bangsa itu untuk boleh memperbaharui spiritualitas mereka. Tadi sudah saya sampaikan bahwa selama di dalam pembuangan, akses terhadap firman itu sangat dibatasi. Mereka dicemooh oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di momen ini Tuhan menyatakan kasih setianya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kerinduan yang begitu besar dari bangsa itu akan firman Tuhan. Sehingga mereka meminta Ezra, sang ahli kitab itu, untuk mengajarkannya kepada umat. Catatan di Nehemia 8 ayat 2 dikatakan, "Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel." Sudah gimana sih rasanya kalau kita nggak minum selama 2 atau 3 hari? Bisa meninggal sih, tapi at least kita puasa seharian gitu. Terus kita ngelihat air yang dingin begitu. Rasanya gimana? Rasanya kita pengen minum kan? Dan ketika kita minum, rasanya gimana? Rasanya sungguh melegakan. Nah ini yang terjadi di bangsa Israel. Selama hampir 70 tahun, mereka dibatasi aksesnya terhadap firman Tuhan. Mereka tidak lagi dekat dengan firman Tuhan. Lalu kemudian di momen ini, rasa rindu itu tiba-tiba muncul dari hati mereka. Saking rindunya bangsa itu terhadap firman, catatan di dalam Nehemia 8 ayat 10 mengatakan demikian. "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang menangis ketika mendengar kalimat-kalimat itu." Jadi ketika firman Tuhan dibacakan nih, mereka tuh nangis loh bangsa itu. Saking hausnya akan firman.
Ya di satu sisi mereka tertegur akan dosa-dosa mereka, tapi di sisi lain mereka teringat akan kasih Tuhan. Sampai dikatakan semua yang mendengar kalimat-kalimat itu menangis. Luar biasa enggak kekuatan daripada firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa firman Tuhan, gereja kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan dan bertumbuh. Hanya firman Tuhanlah yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Oleh sebab itulah yang digalakan gereja akhir-akhir ini. Baca firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya mendorong jemaat untuk menggalakkan kembali waktu pembacaan firman Tuhan. Sebagian kita rutin, itu baik. Tapi sebagian kita Alkitabnya sudah menjadi usang. Enggak pernah dibuka lagi. Mari secara pribadi kita gali firman Tuhan. Di dalam keluarga bersama dengan anak dan istri atau suami kita kembalikan firman Tuhan sebagai diskusi yang paling utama. Dalam komunitas KTB kita, biarlah firman itu terus kita bahas dan kita berkatakan, so firman Tuhan itu penting. Kemarin saya main ke tempat teman, salah satu jemaat. Jemaat itu tanya, gimana ya supaya anak saya yang kecil ini bisa mengerti firman Tuhan. Saya langsung jawab, ada dua hal. Yang pertama, sekolah minggu. Sekolah minggu kita adalah sekolah minggu yang baik, di mana diajarkan cerita-cerita Alkitab. Yang kedua, di dalam keluarga, sama-sama baca firman Tuhan. Kemudian saya tanya sama mereka, pernah enggak kamu ngalami situasi yang berat buat kamu, terus tiba-tiba kamu keinget ayat firman Tuhan dan menguatkan kamu? Dia jawab, pernah dong. Simple. Kenapa cerita itu bisa muncul? Ya karena kamu baca, betul enggak? Kalau Alkitabnya nggak pernah dibaca, gimana Tuhan mau nolong? Berada dalam kesulitan, Tuhan mau ingatkan Alkitab, kamu aja nggak pernah baca, gimana saya ingatkan? Tapi ketika kita membaca firman Tuhan itu, ketika kita menghidupinya, kita berada di dalam sesuatu yang sulit, firman Tuhan itu akan muncul mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan. Mari jemaat, kita baca lagi firman Tuhan. Itu pembaharuan yang dilakukan oleh Nehemia. Yang pertama adalah pembaharuan spiritualitas. Tetapi pembaharuan kedua yang dilakukan adalah pembaharuan komunitas. Bangsa itu bekerja satu hati untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Di sanalah mereka berbagi hati dan berbagi hidup untuk tujuan bersama. Segala tantangan, ancaman, dan cobaan dilewati bersama. Sudah membangun tembok Yerusalem yang runtuh bukanlah kerjaan yang mudah. Mereka itu dicemooh oleh orang-orang yang oposisi, nanti bisa dibaca di kitab Nehemia. Bukan hanya dicemooh, diancam bahkan, diledek dan seterusnya. Tapi di tengah segala tantangan, ancaman dan cobaan itu, mereka menjadi satu hati membangun tembok itu. Dan di dalam mereka bekerja bersama, tanpa sadar, ada hidup yang dibagi. Ada hati yang dibagi, saudara. Itulah makanya kita melayani di gereja ini bersama-sama. Kesusahan kita hadapi bersama. Tantangan kita hadapi bersama. Acara kita kerjakan bersama. Tanpa sadar di tengah semuanya itu hati kita sebagai jemaat Tuhan itu telah berpadu. Kalau itu bisa terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, saya yakin itu bisa terjadi juga di tengah-tengah gereja Tuhan hari ini. Amin. Nah yang kedua saudara, di dalam pembaharuan komunitas, tidak ada lagi orang yang memeras saudaranya. Mereka memperlakukan sesamanya seperti keluarga mereka sendiri. Keadilan ditegakkan dan tali persaudaraan diteguhkan. Nanti bisa dibaca di Nehemia pasal 5. Ceritanya adalah, Nehemia itu mendapat laporan kira-kira itu seperti ini. Ada orang-orang Yahudi tertentu yang kemudian bertindak seolah-olah dia itu bos dan yang lain itu budak. Jadi ada orang Yahudi yang memperbudak sesama orang Yahudi. Terus ada orang-orang Yahudi yang kemudian memberikan hutang dengan bunga yang tidak masuk akal. Itu yang terjadi. Nah ketika Nehemia melihat ini, dia marah. Marahnya tuh kira-kira seperti ini. Kalian itu loh, waktu saya di Persia ya, ada orang-orang yang diperbudak dan itu adalah orang-orang Yahudi. Kita itu bayarin supaya mereka itu jadi orang merdeka. Lah kok kalian malah memperbudak saudara kalian sendiri? Yang pertama. Dan yang kedua, kalian tuh mengambil riba kepada saudara kalian. Konteksnya pada waktu itu mereka itu dijajah. Udah dijajah, hutang dikasih riba yang gede.
Maka Nehemia menegur orang-orang yang melakukan seperti itu. Jawabannya luar biasa. Nehemia 5 ayat 12 di sana dikatakan, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Jadi Nehemia bilang, balikin. Yang diperbudak dijadikan orang merdeka. Dan mereka, bangsa itu berkata, itu akan kami lakukan. Makanya di sini dikatakan, semua orang menganggap saudaranya itu menjadi penting. Mereka seperti saudara, tidak ada lagi yang memerah saudaranya. Keadilan ditegakkan dan tali persaudaraan diteguhkan. Bangsa itu kembali maju sebagai gereja Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemulihan yang terjadi di bangsa Israel ini, kita rindukan terjadi di gereja kita, bukan? Tapi saudara-saudara, itu hanya bisa dilakukan jikalau kita saling membuka hati, membuka diri satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadi satu dengan yang lain. Seperti doa Tuhan Yesus, bukan? Di dalam Yohanes pasal yang ke-17, di mana Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Kira-kira doanya, seperti aku dan Bapa adalah satu. Bila kiranya jemaat Tuhan itu boleh menjadi satu di dalamku. Kira-kira itu isi doanya. Saudara, tidak ada kita yang bisa bertumbuh secara rohani seorang diri. Kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan saudara yang berjalan bersama di dalam kasih Tuhan. Di dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan selama 7 tahun kira-kira di gereja ini, saya mostly melayani di Komisi Remaja dan Tunas Remaja. Saya tentu menyukai pelayanan di Komisi Remaja dan Tunas Remaja. Saya belajar untuk mendengarkan cerita anak-anak, saya belajar untuk kemudian menemani anak-anak main dan seterusnya dan seterusnya. Saya sangat menikmati berada di dalam posisi itu. Tapi ada satu hal yang saya nggak bisa saya dapatkan di Tunas Remaja dan Remaja. Apa itu? Saya nggak bisa berbagi kehidupan saya secara terbuka dengan mereka. Ya masa sama anak SMP saya cerita masalah rumah tangga saya, kan ya nggak mungkin kan. Ya masa sama anak SMP saya cerita masalah keluarga saya, kan nggak mungkin. Oleh sebab itu saya merasa, wah saya butuh teman nih. Saya nggak bisa seorang diri, saya butuh teman. Hal itu membuat saya datang kepada gembala dan teman-teman hamba Tuhan waktu itu. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya cari beberapa orang supaya saya berKTP bersama dengan mereka, berbagi hidup. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hamba Tuhannya positif tentu saja. Oh boleh, saya mulai cari, sampai hari ini ketemu mungkin belasan orang seperti itu yang saya pecah menjadi 2 kelompok tumbuh bersama. Nah, seyogyanya hamba Tuhan pada umumnya itu selalu berpikiran seperti ini. Saya mau menolong kehidupan jemaat nih, maka saya mau gembalakan mereka, saya ketemuan sama mereka di dalam kelompok seperti itu. Lalu saya main ke rumah mereka dan saya mau coba mendengarkan cerita mereka. Intinya adalah saya berpikir saya mau tolong mereka. Nah, kira-kira kan seperti itu kan ya. Ya baik sih hamba Tuhan memang harus begitu sih. Tapi yang tidak saya sangka adalah ternyata bukan saya yang menolong mereka. Mereka ini yang menolong saya. Mereka yang menguatkan saya ketika saya lemah. Ketika saya ada masalah, saya cerita sama mereka, mereka kuatkan saya. Mereka inilah yang menolong saya. Maka belajar dari pengalaman ini. Let's make this church a place we call home. Mari kita buat gereja kita sebuah tempat yang kita sebut sebagai rumah. Gereja menyiapkan banyak kelompok-kelompok kecil yang akan dibangun, saudara. Ada banyak leader yang disiapkan. Saudara bergumul sama Tuhan, ngomong sama Tuhan dan Pak Hendra tentu saja. Saya mau join di dalam kelompok itu. Saya mau berbagi hidup. Karena tanpa komunitas, kita ini tidak bisa apa-apa kok. Kita tidak bisa seorang diri. Gereja menyiapkan komunitas, bahkan Gracia ada komunitasnya. Semakin ke bawah ada komunitasnya dan seterusnya. Siapkan dirimu berdoa sama Tuhan. Tuhan saya mau join di dalam komunitas itu. Leadernya lagi disiapkan, lagi banyak training dilakukan,
lagi banyak visi dibagikan. Saya yakin someday gereja ini akan menjadi gereja yang sungguh-sungguh memuridkan di dalam kelompok-kelompok kecil. Tapi hari ini saudara, mari coba kita lihat kanan kiri kita. Kalau sekiranya kanan kiri kita itu adalah jemaat yang baru, mari kita ulurkan tangan kepada mereka. Sesimpel, halo, apa kabar? Kalau kita melihat teman kita, saudara kita yang sedang berada di dalam kesusahan, kita chat mereka sesimpel, apakah kamu baik-baik saja? Mungkin bagi kita itu adalah perkataan yang biasa, tapi bagi orang yang sedang berada di dalam masalah ditanyai, kamu enggak apa-apa kan? Itu menjadi sesuatu yang seperti air mengguyur kekeringan hati mereka. Jikalau saudara adalah jemaat yang baru bergabung dengan gereja, berdoalah di hadapan Tuhan. Tuhan, katakan Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau tergabung di dalam komunitas. Itulah kerinduan Tuhan, bukan? Di mana gerejanya menjadi komunitas yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya harap firman Tuhan kali ini boleh mengingatkan setiap kita dan boleh menolong setiap kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya ingin menutup khotbah ini dengan nyanyi lagu yang tadi ya. Kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu sekali karena lagu itu luar biasa. Dan saya minta kita bangkit berdiri deh biar bersemangat. Tepuk tangannya lebih semangat lagi. Suaranya lebih dikeluarkan lagi sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan. Boleh ya nyanyi ya Kak? Kita bertumbuh di dalam kasih. Mari kita bertepuk tangan bersama, saudara. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari jemaat saja katakan, kita bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam kasih. sehati sepikir Setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sekali lagi, dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita berdoa. Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Biarlah kami boleh hidup sebagai jemaat Tuhan yang saling mengasihi, saling peduli, saling perhatian satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat.